Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube gua. Dan kali ini kita bikin video baru lagi ya. Jadi baru aja hari ini ya, tadi mungkin sekitar sore jam 4, tim nasional sepak bola Indonesia akhirnya mengumumkan skuad resmi yang akan dibawa menuju Piala AFF 2020 ya, yang akan berlangsung di Singapura pada tanggal 5 Desember sampai 1 Januari 2022. Dan kenapa namanya Piala AFF 2020 tapi diadakan tahun 2021? Karena COVID-19 pandemik yang masih ada ya di muka bumi ini mengharuskan turnamen ini diundur setahun kemudian, yang harus diadakan tahun lalu ya. Tapi akhirnya namanya tetap jadi Piala AFF 2020 ya, karena marketing kali ya. Jadi yang jelas akhirnya setelah kita menunggu hampir selama 3 tahun ya, Piala AFF kita hanya bakal kembali dilaksanakan. Dan Indonesia ini sudah mengirimkan daftar pemain ya, sekitar beberapa hari yang lalu ke AFF, tapi baru diumumkan hari ini. Ini langsung aja gue baca ya, ini gue dapat dari PSSI langsung, ini dari resmi PSSI. Jadi sebagai catatan bahwa Piala AFF kali ini membawa 30 pemain ya, yang sebelumnya hanya bisa membawa 22 sampai 23 pemain. Kali ini karena COVID-19 ya, jadi jumlah pemainnya ditambah 7 jadi 30. Dan Indonesia sendiri nanti akan tergabung di grup B bersama tim paling kuat saat ini ya di Asia Tenggara, mungkin bisa dibilang itu Vietnam, yang kemarin habis main di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga. Kemudian ada musuh bebuyutan kita Malaysia, dan juga ada Laos serta Kamboja nih, yang sekarang ini statusnya yang jadi kuda hitam nih. Jadi kita untuk 4 orang ini kita jangan sampai menyepelekan ya, semuanya berat tapi kita yakin bisa lah ya. Oke, squadnya langsung aja nih gue baca. Jadi ada 30 pemain, membawa 4 kiper, kemudian ada 12 back, ada 10 gelandang, dan juga 4 striker ya. Jadi di kipernya ada Nadeo Argawinata dari Bali United, kemudian ada Muhammad Riyandi dari Barito Putra, ada Syahrul Fadilah Trisna dari Persikabo 1973, Hernando Arisoli dari Persebaya Surabaya, itu untuk kiper ya. Kemudian ini untuk backnya ada Fahrudin Wahyudi Arianto dari Madura United, ada Victor Ibonifo dari Persib Bandung, ada Ryuji Utomo ya dari Penang ya, klub Malaysia, tapi sekarang juga doi udah balik ke Persija Jakarta. Jadi tapi di sini masih tulisnya Penang ya, masih tulisnya Penang. Kemudian di sini ada Asnawi Mangkualam Bahar, main di Ansan Greeners di Liga 2 Korea. Kemudian ada Rahmat Irianto dari Persebaya, ada Marco Sandi Merauji dari Borneo FC, Pratama Arhan dari PSIS, Rizky Rido dari Persebaya Surabaya, Edo Febriansyah ini debutan juga nih ya, salah satu newcomer timnas senior ini, main di Persita Tangerang. Kemudian ada Rizky Dwi Febrianto, main di Arema FC. Ini Rizky Dwi ini kemarin gak ikut TC ke Turki ya, tapi dipanggil sebagai pemain tambahan. Ada Alfreandra Dewangga dari PSIS, dan pemain keturunan nih yang banyak diperbincangkan netizen sekarang ini, yaitu Elkan Bagot yang sekarang main di klub Ipswich Town ya. Ini klub di divisi Championship ya di Inggris. Kemudian di gelandang ini ada kapten ya, Evan Dimas yang main di Bayangkara FC, Syahrian Abimanyu di Jordaro Takzim, Irfan Jaya PSS Sleman ya, Yabes Roni Bali United. Kemudian ada Egi ya, Egi Maulana Fikri akhirnya didatarkan ya, setelah sebelumnya sempat ada simpang siur ini baiknya ditinggal atau dipertahankan ya, main di Senika. Dan kebetulan Egi kemarin habis cetak gol ya, 2 gol langsung lawan papan atas Liga Slovakia Zilina, setelah pertandingan sempat ditunda beberapa hari ya karena hujan salju. Ada Witan Sulaiman main di Lechia Gedang, ini mantan klubnya Egi. Kadek Agung main di Bali United, Ahmad Agung Setiabudi main di Persik Kediri, ada Ricky Kambuaya Persebaya Surabaya, ini juga salah satu newcomer, dan juga Ramai Rumakie dari Persipura Jayapura. Sementara itu tadi di gelandang ya, ini di striker ada membawa 4 pemain,
ada Kus Hedia Haryudo dari Arema FC, Dedik Setiawan dari Arema FC, Ezra Walian Persib Bandung, dan Hanis Sagara Putra dari Persikabo 1973. Oke, langsung kita bedah aja ya. Jadi di timnas ini paling banyak menyukai pemain itu ada Persebaya Surabaya ya dengan 4 orang, kemudian disusul Bali United dan Arema FC dengan 3 orang, kemudian masing-masing 2 itu ada Persikabo, ada Persib, dan juga ada PSIS ya, PSIS Semarang. Sementara sisanya Kukup Liga 1 ada mengurus Barito Putra, Madura United, Borneo, kemudian Persita, Bayangkara, PSS, Persik, Persipura masing-masing memiliki 1 pemain, dan ada 6 pemain nih yang musim ini main abroad. Ada 6 pemain, yang 2 main di Asia ya, yang 3 main di Asia, yang 3 lagi main di Eropa ya. Jadi langsung aja ya kita bedah. Jadi kalau menurut gue sih ini squad baik banget, main-main baru ya, main-main debutan juga yang main di turnamen besar kayak Piala AFF ini. Bukan juga debut perdana bagi Sintayong ya sebagai pelatih kepala di turnamen major ya. Jadi kalau gue lihat sih squad ini cukup menjanjikan ya, baik banget darah-darah muda ya, pemain baru, bahkan ini ada pemain-pemain yang masih ya kisar umur U20 lah ya, masih bisa untuk main di U23 berikutnya. Yang menarik sih adalah kiper ya. Jadi kiper ini menurunkan Nadeo, Riyandi, Trisna, dan Hernando. Nadeo dan Hernando ini gue setuju mereka masuk di squad karena mereka kiper muda, masih panjang jalan mereka, punya potensi yang besar, jadi gue setuju masukin. Kalau Syahrul Fadil Trisna ini ya gimana ya, boleh lah untuk jadi kiper ketiga karena squad, karena dia juga sekarang memegang top saves ya di Liga 1. Kalau untuk Riyandi gue agak sanksi sih karena Riyandi terkenal sering bikin blunder. Mungkin baiknya sebenarnya kalau untuk satu kiper lagi mungkin bisa Andri Tani Ardiasa atau Teja Pakualam ya, yang main cukup bagus di Persija dan Persib. Tapi oke lah, kiper boleh. Untuk back juga 2 pemain senior balik lagi ya, ada Fahrudin, Iqbal Nevo, ada Ryuji juga ya. Yang ini percaya nggak percaya, ini turnamen pertama Ryuji ya sebagai pemain timnas senior, turnamen major pertama. Asnawi, Irianto, Merauje, Arhan, dia kebanyakan pemain muda ya, termasuk Elkan Baget ya. Tapi gue rasa sih kalau Elkan Baget dan Egy Maulana ini nggak bakal bergabung bersama timnas dari awal turnamen ya. Kayaknya ini mereka akan nyusul, tergantung melihat kondisi apakah ini bisa sampai semifinal, atau mungkin bisa main di pertandingan terakhir kali ya, sambil menunggu liganya libur. Kemudian ya ini ada pertama Arhan, ini terkenal sebagai Rory Delapnya Indonesia, bagus banget ini pemain satu ini. Kemudian juga ada Rizky Ridho, ada Rizky Dwi ini kejutan karena sebelumnya nggak masuk TC sama sekali, tapi dia akhirnya dipanggil. Terakhir nyetak gol yang cukup indah ya kalau nggak salah lawan Madura United kalau nggak salah ya, free kick di menit akhir. Marco Sandi Merauje juga debutan. Kalau di gelandang sendiri ya Egy, Witan, Kambuaya, banyak debutan di sini ya. Istilahnya newcomer kayak Kambuaya, Ramai Rumakie ya. Ramai Rumakie juga, ada Syahrian Abimanyu, ada Irfan Jaya ya. Ini Irfan Jaya ini bisa dibilang pemain paling senior ya di lini tengah. Apalagi Evan Dimas sudah main Piala AFF dari tahun 2014, jadi ini Piala AFF keempatnya dia. Dan dia juga sini akan bertindak sebagai kapten. Di striker gue agak sanksi sih karena Ilyas Pasoyevic, top skor sementara Liga 1, malah nggak dipanggil. Terus juga ada beberapa striker lainnya ya, kayak misalkan strikernya kalau sini kan ada Kusedia, ada Dedik ya. Kusedia bagi gue belum bisa melihat Kusedia ini bisa diantarkan dari ujung tombak ya, karena memang mainnya ngotot tapi positioning masih agak-agak salah. Jadi Ezra Walian ini akhirnya debut juga di turnamen major timnas senior. Mungkin kalau gue langsung formasi aja kali ya. Formasi di sini kalau untuk gue 4-3-3
4-2-3-1 sih, gua cenderung ke 4-2-3-1 karena melihat Sintayong sering pakai formasi itu. Kalau enggak 4-3-3 ya, tapi gue prefer 4-2-3-1. Di kiper gue akan milih Nadeo sebagai kiper utama. Di back tengah ada Fahrudin, kemudian ada Ryuji ya, kemudian di back kanan ada siapa nih, ada Asnawi ya, Asnawi, dan kiri ada Pratama Arhan. Di tengah ada Evan Dimas bersama didampingi oleh Ricky Kambuaya, dan ini Kambuaya yang ngotot juga mainnya nih. Di depannya di tiga depannya ada Egi di wing, di posisi tengah ya, attacking midfielder. Di topang wingernya Irfan Jaya dan juga Witan Sulaiman. Sementara strikernya gue milih Ezra Walian ya sebagai ujung tombak. Sebenarnya masih banyak nama-nama yang diparkir juga. Gue sih berharap Sadil Ramdhani dipanggil, Janto Basna dipanggil ya. Mereka berdua masih main abroad, tapi sayangnya mereka pemulihan cedera, jadi ya nggak apa-apa. Kalau untuk lawan-lawan sendiri nanti gue akan bikin preview khusus lagi untuk ya, jadi kita bisa menakar kekuatan lawan Indonesia di grup B ya. Tapi untuk saat ini itu dulu. Inilah squad yang bisa dipanggil oleh Sintayong untuk main di Piala AFF. Boleh kalau misalkan mau komen, apakah kalian puas dengan squad yang ada saat ini, apakah ini pemain terbaik yang bisa dikasih Sintayong untuk membawa misi Liga Juara AFF pertama. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan itu aja dulu dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.